Bismillahirrahmanirrahim. 10 cara mengetahui wanita bercadar karena ilmu dan yang sekedar ikut-ikutan. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan cadar. Ada yang menghukuminya wajib dengan sejumlah dalil, sebagian lainnya mengatakan sunnah dengan berbagai dalil pula. Namun, di sini tidak akan diuraikan dalil-dalil tersebut, hanya cara membedakan antara wanita yang bercadar karena mengetahui ilmunya dan yang mengenakannya karena ikut-ikutan tanpa mempelajari ilmunya. Lebih parah lagi, ada wanita yang mengenakan cadar saat tertimpa kasus, seperti korupsi dan lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Mengenakan kaos kaki. Wanita yang bercadar karena ilmunya dipastikan selalu mengenakan kaos kaki dan legging. Itu untuk mencegah aurat tersingkap saat beraktivitas. Mereka juga dipastikan mengenakan gamis atau rok, bukan celana, apalagi celana jeans. Sementara yang tidak berilmu biasanya tidak mengenakan kaos kaki dan legging. Saat pakaiannya tertiup angin, auratnya kelihatan. Dilakukan bertahap. Pada kebanyakan wanita, penggunaan cadar dilakukan secara bertahap sambil belajar dan memperdalam ilmu agama. Biasanya dimulai dengan semacam masker. Lama-kelamaan setelah siap mental, semakin meningkat pula jenis cadar yang digunakan. Ada yang sampai mengenakan burka, mata pun tertutup kian tipis. Tidak semua orang yang memperdalam ilmu agama berani mengenakan cadar, sementara yang ikut-ikutan tiba-tiba saja mengenakan cadar tanpa belajar lebih dahulu. Hanya menutup wajah bagian non-mahram. Wanita yang mengenakan cadar sebenarnya tidak tertutup sama sekali dengan sekelilingnya. Cadar hanya digunakan untuk menjaga diri dari laki-laki non-mahram dengan sesama perempuan. Mereka berinteraksi tanpa mengenakan cadar. Tentu saja di ruangan tertutup yang tidak terdapat laki-laki asing. Jika ada laki-laki, wajahnya kembali ditutup. Tidak berduaan dengan laki-laki asing. Ini juga menjadi salah satu pembeda. Mereka mengenakan cadar karena paham ilmunya tidak akan berduaan dengan laki-laki non-mahram. Apalagi dalam Islam, berkalawat atau berduaan antara laki-laki dan wanita non-mahram terlarang. Komunikasi pun terbatas pada yang dibolehkan, misalnya untuk urusan jual beli dan hal lain yang dibolehkan syariat. Misalnya, wanita bercadar boleh saja membeli barang dan berbicara dengan pedagang atau pemilik toko, sedangkan wanita yang bercadar karena ikut-ikutan mungkin saja masih bersendagurau dengan lelaki non-mahram, tidak berbicara di depan umum. Wanita bercadar biasanya tidak pernah tampil di depan umum yang pesertanya terdapat laki-laki asing, apalagi sampai berbicara atau berpidato atau berceramah. Mereka hanya berbicara jika audiensinya semua perempuan dan anak-anak. Itu karena suara perempuan oleh sebagian ulama menyebutnya sebagai aurat. Banyak laki-laki yang syahwat mendengar suara merdu perempuan. Tidak menyanyi atau mengeraskan suara saat membaca Al-Quran. Sangat aneh jika ada wanita bercadar yang menjadi penyanyi, apalagi jika sampai diiringi musik. Sebagian ulama menyatakan bahwa musik haram dan mengacu pada sejumlah dalil. Terlepas dari hal atau haramnya musik, wanita bercadar tidak akan memperdengarkan suara indahnya kepada laki-laki asing. Kalaupun mereka diminta membaca Al-Quran dalam sebuah acara, maka itu hanya dilakukan jika seluruh pesertanya perempuan dan anak-anak. Itu pun suaranya dipastikan hanya terdengar dalam ruangan, tidak sampai keluar masjid atau luar gedung, sehingga terdengar oleh laki-laki non-mahram. Hanya mau dibonceng oleh mahram. Hampir sulit menemukan wanita bercadar pada ojek motor, baik online maupun yang konvensional. Kalaupun menggunakan ojek, maka pengemudinya dipastikan perempuan juga. Mereka hanya mau dibonceng oleh mahram, seperti suami, saudara, ayah, dan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis.
Mereka tidak akan membonceng kepada ipar laki-laki karena termasuk non-mahram. Tidak bertemu atau menerima tamu laki-laki. Sebagai bagian dari menjaga diri, wanita bercadar yang belajar ilmunya dipastikan tidak akan bertemu ke rumah yang ada laki-laki non-mahram. Begitu pula sebaliknya, tidak akan menerima tamu laki-laki jika suaminya atau mahramnya sedang tidak berada di rumah. Jika tamu wanita datang dengan mahramnya, wanita bercadar juga bersama mahramnya. Biasanya pertemuan berlangsung di tempat terpisah. Wanita berbincang sesama wanita dan laki-laki berbincang dengan laki-laki. Mereka tidak bercampur baur, ngobrol dalam ruangan yang sama. Tidak bersalaman dengan laki-laki asing. Wanita bercadar tidak akan bersalaman dengan laki-laki asing. Sebenarnya, ini tidak hanya dilakukan wanita bercadar. Salah satu dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tertusuknya kepala seorang dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita. Tidak mengenakan pakaian mencolok dan tidak bergaya di medsos. Salah satu tanda yang membedakan wanita yang bercadar karena paham ilmu dan yang sekedar ikut-ikutan adalah warna pakaiannya. Wanita yang mengenakan cadar ideologisnya tidak memilih warna cerah, semisal pink, orange, dan warna menarik lainnya. Umumnya mengenakan warna hitam, biru tua, hijau tua, dan warna lain yang tidak menonjol. Wanita yang memahami substansi cadar juga tidak akan mengunggah fotonya yang sementara bergaya atau foto selfie ke media sosial, apalagi berfoto bareng dengan laki-laki yang bukan mahram, walaupun merupakan tokoh idola, semisal dia kondang. Kalaupun ada foto bareng dengan sesama wanita, biasanya hanya jadi koleksi pribadi, bukan untuk diunggah ke media sosial, seperti Facebook atau Instagram. Dosa-dosa jariah wanita, perempuan di saat dia tidur, tapi malaikat catat dosa untuknya. Dia sedang sholat, tapi malaikat catat dosa untuknya. Dia sedang makan, belajar, bekerja, tapi malaikat catat dosa untuknya. Dia diam, tapi malaikat masih mencatat dosa untuknya. Dia sudah meninggal, malaikat catat dosa untuknya. Atas unggahan foto yang ia publikasikan, semakin banyak mata laki-laki, bukan mahram yang melihat foto itu, semakin bertumpuk dosa yang dibebankan kepadanya. Semakin banyak laki-laki bukan mahram yang tertarik dengan kecantikannya di foto itu, semakin besar pula dosa yang ditimpahkan untuknya. Semakin banyak pandangan laki-laki yang tergiur denganmu. Jika sengaja pamer kecantikan, keindahan tubuh dan tampil menggoda, semakin bertumpuk pula dosa-dosamu. Semakin sang lelaki menghayalkanmu, semakin berhasad denganmu, maka semakin bertumpuk pula dosa-dosamu. Janganlah kamu menyangka senyummu yang kau tebarkan secara sembarangan tidak akan ada pertanggungjawaban kelak. Bisa jadi senyummu sekejap menjadi bahan lamunan seorang laki-laki yang tidak halal bagimu selama berhari-hari, apalagi keelokan tubuhmu. Bayangkanlah betapa bertumpuk dosa-dosa para artis dan penyanyi yang auratnya diumbar di hadapan ribuan bahkan jutaan para lelaki. Jika mau menjaga kecantikanmu dan kemalikan tubuhmu hanya untuk suamimu, maka Anda kelak akan semakin cantik dan semakin molek di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika Anda umbar kecantikanmu dan kemolekanmu, maka ingatlah, itu semua akan sirna dan akan lebur di dalam liang lahat menjadi santapan cacing dan ulat. Dan di akhirat kelak, bisa jadi berubah menjadi bahan bakar neraka jahanam. Dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir, meskipun pemiliknya sudah meninggal. Mengupload foto diri termasuk dosa jariah untuk wanita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang wanita menampakkan kecantikannya kecuali pada suami dan mahramnya. Surat An-Nur ayat 31. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang wanita berhias kecuali untuk suami dan mahramnya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wanita sebagai ujian terbesar bagi pria. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Hadis riwayat Bukhari. Aku tidak akan meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para laki selain fitnah wanita. Sekarang, coba kita perhatikan fenomena selfie. Para wanita berlomba-lomba mengunggah foto terbaiknya dengan tambahan filter ini, whitening itu, belum lagi lipstick dan lainnya yang digunakan agar semakin terlihat cantik di foto.
Terkadang sambil memamerkan diri sedang berada di lokasi bagus atau sedang mengenakan pakaian bagus. Apa yang dicari? Sementara tanpa dia sadari, malaikat terus mencatat dosa jariahnya untuknya. Jangan tunggu dosa semakin banyak dan mengalir hanya karena Facebook dan Instagram lupa sandi dan email. Jangan biarkan aib foto alay, foto membuka aurat, tidak mengenakan jilbab, foto bersama yang bukan mahram, pacar atau mantan, dan dilihat orang. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Wallahu a'lam bishawab.